Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PPKN kelas 10 SMKN Negeri Kiara Pedas. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari yang namanya hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengenal hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, terlebih dahulu kita harus mempelajari yang namanya desentralisasi, karena ada istilah otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berkaitan tentang otonomi daerah, erat kaitannya dengan yang namanya desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa daerah, yaitu dari bahasa Belanda, yaitu D yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Nah, mengenai desentralisasi itu sendiri, terdapat perdebatan definisi mengenai desentralisasi. Yang pertama ada kelompok yang berpandangan Anglo-Sakson dan yang kedua kelompok kontinental. Dari kelompok Anglo-Sakson mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah, yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Sementara di kelompok kontinental, mereka berpandangan membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Artinya, dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, di sini juga menurut Amran Muslimin dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian, yaitu desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, meliputi hak mengatur, mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri bagi badan-badan politik daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Lalu, desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Selanjutnya, desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya. Nah, adapun kelebihan desentralisasi diantaranya adalah struktur organisasi. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, jadi bisa berinisiatif sendiri. Selanjutnya ada hubungan yang harmonis yang dapat ditingkatkan dan meningkatnya gairah kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya itu, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, kelebihan desentralisasi adalah dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
selanjutnya adalah resiko yang mencakup kerugian dalam kepegawaian. Fasilitas organisasi dapat terbagi-bagi, tidak hanya dibebankan kepada pusat. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan terakhir, desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Tetapi bukan hanya kelebihan dalam desentralisasi terdapat juga kekurangan, diantaranya besarnya organ-organ pemerintah yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Selanjutnya ada keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu, mendorong timbulnya paham kedaerahan. Selanjutnya, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Dan selanjutnya, sentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, perlu kita ketahui juga terdapat landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang Komite Nasional Daerah, lalu Undang-Undang Nomor 2/22 Tahun 48, ada Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 44 Tahun 50, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang 25 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dari peraturan-peraturan tersebut, kedudukan dan peran pemerintahan pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, fungsi pelayanan. Dilakukan rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan serta kepercayaan. Selanjutnya adalah fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah itu sendiri, artinya membuat kebijakan lebih dinamis dan mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Selanjutnya, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Bukan hanya 3 fungsi tersebut, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah menurut James E. Anderson. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi seperti jalan, lalu perlindungan hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa secara kolektif. Lalu ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu terhadap
kepada barang dan jasa. Dan yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pemerintah daerah bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang diatur oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat diantaranya: 1. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, agama, dan norma. Bukan hanya itu, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan, yaitu perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro atau besar ya, ruang lingkup negara. Lalu dana perimbangan keuangan untuk mencegah yang namanya ketimpangan ekonomi, lalu sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, karena itu sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis lainnya. Dan yang terakhir, konservasi dan standarisasi nasional. Ada beberapa tujuan diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi. Selanjutnya, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Dan yang terakhir, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Adapun tujuan khusus, yaitu mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisiensi pelayanan umum. Keempat, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat. Yang keenam, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Dan yang ketujuh, memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka, transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Ini sekian pembelajaran PKN mengenai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.